di daratan. Pada suatu hari di istana Baghdad, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang duduk bersama para menterinya. Tiba-tiba ia merasa bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas yang terkenal licik sekaligus jenaka. Dengan suara tegas, Khalifah memanggil pengawal. Bawa Abu Nawas kemari. Aku ingin melihat apakah kepintarannya benar-benar tiada batas. Tak lama kemudian Abu Nawas datang menghadap. Ia menunduk hormat sambil berkata, Tuanku, hamba datang memenuhi panggilan. Khalifah tersenyum kecil, lalu mengucapkan sebuah perintah yang mustahil. Wahai Abu Nawas, aku ingin engkau membuatkan sebuah kapal yang bisa berlayar di daratan. Ingat, kapal itu harus bisa bergerak tanpa harus ada air. Jika gagal, jangan harap engkau bisa selamat dari hukuman. Para menteri langsung terkejut. Beberapa dari mereka berbisik-bisik sambil menahan tawa. Wah, kali ini Abu Nawas pasti tidak bisa lolos. Betul, bagaimana mungkin kapal bisa berlayar di daratan? Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum sambil mengusap jenggotnya. Baiklah tuanku, hamba akan menyiapkan kapal daratan itu. Berikan hamba waktu sebentar. Khalifah mengangguk puas. Baik, aku beri engkau waktu hingga esok hari. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana sambil memikul sesuatu di pundaknya. Semua orang tercengang. Ternyata yang dibawanya hanyalah sebuah pintu rumah tua. Pengawal menahan tawa, sementara para menteri saling pandang kebingungan. Abu Nawas meletakkan pintu itu di depan Khalifah dengan wajah serius. Apa ini wahai Abu Nawas? Bukankah aku memintamu membuat kapal daratan? Abu Nawas lalu menjawab dengan penuh percaya diri. Benar sekali tuanku, inilah kapal yang bisa berlayar di daratan. Perhatikan baik-baik. Ia kemudian mengangkat pintu itu, memikulnya di bahu, lalu berjalan mondar-mandir di hadapan Khalifah. Lihatlah tuanku, kapal ini bisa kubawa berlayar kemana saja di daratan. Tanpa perlu air, tanpa perlu layar, tanpa perlu dayung. Bukankah ini sesuai dengan perintah tuanku? Para menteri akhirnya tak bisa menahan tawa. Benar juga, kapalnya bisa berlayar di darat. Hanya Abu Nawas yang bisa berpikir sekonyol ini. Khalifah yang awalnya serius pun akhirnya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, engkau memang selalu bisa mengakali perintahku yang mustahil. Baiklah, kali ini engkau kuampuni. Abu Nawas tersenyum lega. Hamba hanya menjalankan perintah tuanku dengan sebaik-baiknya. Dengan kecerdikan dan humornya, sekali lagi Abu Nawas selamat dari hukuman, sekaligus membuat semua orang di istana terhibur. Perjalanan menuju pintu surga. Pada suatu malam, Abu Nawas tidur pulas setelah seharian lelah. Angin berhembus lembut melewati jendela rumahnya. Perlahan ia masuk ke dalam dunia mimpi. Ia bermimpi berjalan di sebuah jalan panjang yang bercahaya. Langkahnya ringan, tapi setiap kali menoleh ke kiri dan kanan ia terkagum. Pohon-pohon tinggi menjulang, bunga warna-warni bermekaran, dan suara burung yang merdu membuat hatinya tentram. Semakin jauh dia melangkah, suasana semakin indah. Sampai akhirnya, ia tiba di depan sebuah gerbang yang luar biasa megah. Gerbang itu menjulang tinggi, berlapis emas, dipenuhi ukiran indah. Di atasnya ada tulisan bercahaya, pintu surga. Di depan pintu berdiri seorang malaikat penjaga. Wajahnya bersinar, penuh wibawa. Di tangannya ada sebuah kitab besar berisi catatan amal manusia. Malaikat itu menatap Abu Nawas dalam-dalam. Suaranya bergema, tegas namun lembut. Wahai Abu Nawas, apakah engkau ingin masuk ke dalam surga? Abu Nawas tersenyum lebar, matanya berbinar penuh harap. Tentu saja, siapa yang tidak mau masuk surga, wahai malaikat? Namun malaikat menggeleng perlahan. Tidak bisa. Amalmu masih terlalu sedikit. Surga hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang penuh dengan amal kebaikan. Sekejap wajah Abu Nawas muram. Tapi siapa yang kenal Abu Nawas tahu, ketika ia diam, itu tandanya otaknya sedang bekerja mencari akal. Sandal yang hilang. Suatu sore Abu Nawas pulang ke rumah dengan wajah santai, tapi tanpa sandal. Istrinya yang sedang menyiapkan makanan langsung melotot. Suamiku, mana sandalmu? Kok pulang nyeker begitu? Tenanglah istriku, sandalku tidak hilang. Sandalmu jelas-jelas tidak ada di kakimu. Kalau bukan hilang, lalu kemana? Sandalku sedang jalan-jalan. Mungkin dia bosan terus kupakai. Nanti kalau sudah capek, dia pasti pulang sendiri. Istrinya langsung menghela napas panjang, hampir tidak percaya dengan alasan suaminya. Abu, jangan mengada-ada. Sandal itu barang mati. Mana bisa jalan sendiri? Kalau begitu mungkin ada yang menolongnya berjalan. Bukankah tetangga kita suka menolong? Mungkin kali ini mereka menolong sandalku. Istrinya hanya bisa geleng-geleng kepala. Akhirnya Abu Nawas mencari sandal keluar rumah. Dan benar saja, sandalnya ada di pinggir jalan, tersangkut di got karena tadi terbawa anak-anak yang iseng. Abu Nawas membawa pulang sandal itu dengan senyum lebar. Abu Nawas sambil menunjuk sandal. Tuh kan,
Sandalku cuma jalan-jalan sebentar, lalu pulang dengan selamat. Istrinya langsung menepuk jidat, lalu tertawa pasrah melihat kelakuan suaminya yang selalu penuh akal dan alasan kocak. Kuda raja hilang. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid kehilangan 2 ekor kuda kesayangannya. Karena sangat marah, ia memanggil Abu Nawas. Raja berkata, Abu Nawas, 2 ekor kudaku hilang, kau harus menemukannya. Kalau tidak, kau akan dihukum. Abu Nawas tetap terlihat tenang. Ia tahu Raja sebenarnya ingin mengujinya. Baik tuanku, beri saya waktu sehari. Abu Nawas lalu pergi ke pasar. Ia berteriak keras. Barang siapa yang kehilangan kuda, segera datang ke rumahku, karena kudamu ada padaku. Orang-orang heboh. Besoknya, banyak orang mendatangi rumah Abu Nawas, termasuk 2 orang yang membawa kuda raja. Abu Nawas lalu membawa mereka ke istana. Tuanku Raja, inilah orang yang membawa kuda Anda. Raja heran lalu bertanya. Bagaimana kau bisa tahu, Abu Nawas? Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. Mudah tuanku, pencuri itu takut kehilangan barang curian, maka dengan sendirinya mereka akan datang mencari kuda yang saya umumkan. Raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, Wahai Abu Nawas, engkau memang pintar. Aku puas kau selamat dari hukuman. Kuda untuk raja. pada suatu hari Raja ingin menguji kepintaran Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana. Raja berkata, Abu Nawas, aku ingin engkau menghadiahkan seekor kuda untukku. Tapi ingat, kudanya harus istimewa dan berbeda dari kuda-kuda lain di istana. Abu Nawas mengangguk tenang, lalu pulang. Orang-orang kampung penasaran. Bagaimana Abu Nawas bisa mencari kuda istimewa? Ia bahkan bukan orang kaya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana sambil menuntun seekor kuda kecil yang kurus dan tampak lusuh. Raja langsung terbelalak. Abu Nawas, ini kau berani menghina raja dengan membawa kuda sekurus ini? Dengan wajah serius Abu Nawas menjawab, Wahai Baginda, kuda ini memang kecil dan lemah sekarang. Tapi bila diberi makan yang cukup, dirawat dengan baik, ia akan menjadi kuda paling gagah di istana. Sama seperti rakyat Baginda. Jika raja memimpin dengan bijaksana dan penuh kasih, rakyat pun akan tumbuh kuat dan makmur. Raja terdiam, semua orang di istana hening. Beberapa saat kemudian Raja tersenyum kecil. Abu Nawas, engkau memang pintar menasihati tanpa membuatku marah. Sejak itu Raja semakin berhati-hati dalam memimpin rakyatnya. Kucing yang nakal. Abu Nawas memelihara seekor kucing yang sangat nakal. Kucing itu sering mencuri ikan di dapur. Bahkan tetangga pun mengeluh karena dagangan mereka berkurang. Tetangga yang terkenal pelit datang sambil marah-marah. Abu Nawas, kucingmu mencuri ikan asin di rumahku. Sekarang kau harus ganti rugi. Abu Nawas tersenyum tenang. Baiklah, kalau begitu, bawalah kucingku ke rumahmu. Ikatlah di depan pintu, supaya ia tidak bisa mencuri lagi. Dengan begitu, ikanmu aman. Tetangga yang pelit itu senang karena merasa menang. Ia pun benar-benar membawa kucing Abu Nawas dan mengikatnya di depan pintu rumahnya. Keesokan harinya, dagangan ikannya justru makin berkurang. Orang-orang melihat kucing Abu Nawas hanya duduk diam, sementara ikan-ikan tetangga dimakan oleh kucing liar lain. Tetangga itu marah lagi dan mengembalikan kucing kepada Abu Nawas. Kucingmu tidak berguna, malah bikin ikanku habis dimakan kucing liar. Abu Nawas tersenyum sambil berkata, Bukankah aku sudah bilang, kucingku bukan pencuri. Ia hanya pandai mengambil kesempatan. Kalau kau ingin ikannya aman, jagalah sendiri. Jangan salahkan kucingku. Tetangga itu terdiam, malu karena sudah menuduh Abu Nawas. Sementara Abu Nawas pulang sambil tertawa kecil, kucingnya mengeong seolah ikut merasa menang.